Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Ki Ontono Gorojo dari Kasultanan Cirebon, Laskar Masanali Kasultanan Cirebon, juga saya wargi jati Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya warga Kabupaten Cirebon, juga saya sendiri sebagai seorang budayawan, seniman ya, yang duduk di Kota Wali, di Pusring Bumi sini, selalu memantau ya berita-berita regional maupun internasional, sosial, politik, budaya, hukum, kesehatan, dan macam-macam. Akhir-akhir ini kita dihebohkan begitu ya dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, di mana korbannya adalah Nyonya Tuti dan adik Amalia begitu. Dan pembunuhnya sampai sekarang dalam tanda kutip belum ketemu. Belum ketemu, diberitakan begitu. Setiap hari saya memantau beritanya. Dan banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman sesama katakanlah seniman lah, paranormal lah. Banyak sekali komentar-komentarnya mengatakan A, B, C, D, bahkan ada mediumisasi daripada jin khorin daripada almarhumah adik Amalia begitu ya. Yang saya lihat 90% benar. Nah, ini kalau saya sendiri akan menyikapinya begini. Ini pertama-tama salam hormat saya kepada Ibu Kapolres Subang, Ajun Komisaris Besar Polisi Sumarni ya. Salam hormat saya Ibu Sumarni. Salam kenal dari Ki Onto, Laskar Masanali Kasultanan Cirebon ya. Ini saya kasihan sama Ibu, saya lihat sepertinya wajahnya tegang gitu. Kalau di berita gitu ya, tegang juga capek. Ya, saya sedikit ingin membantu gitu ya masyarakat. Karena di sana di Subang Jalan Cagak sendiri masyarakat rupanya resah juga, sehingga masyarakat mengadakan doa bersama. Bahkan Kang Yoris itu sampai teriak Allahu Akbar. Kalau saya sebagai seorang muslim, ada teriakan Allahu Akbar, hati saya pun terpanggil Allahu Akbar juga. Allahu Akbar walillah ilham. Ini saya sebagai ya katakanlah orang biasa lah, budayawan seniman Cirebon yang selalu melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur kita, leluhur Cirebon terutama. Kalau di Cirebon sendiri, kalau ada kasus yang sulit, contohnya pembunuhan seperti ini atau pencurian yang memang orangnya tidak mau mengaku dan memang sudah tersetting dengan rapi, maka diadakan cara alternatif sesuai dengan tradisi yang pernah buyut kita ajarkan, terutama buyut Cirebon. Maksudnya apa? Begini, di Cirebon itu ada sebuah kebiasaan di mana jika ada sesuatu kejadian yang berhubungan dengan kriminal dan pelakunya tidak terungkap-ungkap atau tidak mau mengaku, maka kita ambil solusi alternatif, yaitu dengan cara tradisional kita. Pertama, di Cirebon itu ada sumur Ketandan yang lokasinya itu di dekat Keraton Kasepuhan, di sudut timur laut daripada alun-alun Sangkala Buana yang sekarang sedang revitalisasi. Adapun sumur Ketandan itu dulunya itu untuk memandikan orang yang mau dihukum di alun-alun Sangkala Buana atau alun-alun Keraton Kasepuhan. Namanya juga Ketandan. Nah itu, kalau kita punya suspek, curiga sama seseorang, punya presumpsi atau presumption of innocent, kita mandikan orang tersebut. Insya Allah nanti dia akan menggigil dan akan ngoceh, menyanyi kan katakanlah, mengakui perbuatannya. Itu memang di dunia ini kita tidak bisa memungkiri adanya teknis, kosmis, dan mistis ya. Kedua, di Cirebon ada beberapa sumur yang memang airnya sangat mujarab diminumkan oleh orang yang kita curigai. Kalau orang itu menyangkal, pasti akan ngegelepar-gelepar atau melembung, dan itu benar. Bisa Anda buktikan. Kalau Anda ada maling nggak mau ngaku kasih minum, apalagi koruptor, dia akan melembung nanti perutnya kalau nggak kegelepar-gelepar. Sumurnya namanya di sini bisa dicari sumur Penongan. Itu bisa. Sumur Penongan itu di mana? Di dekat
padepokan saya di Palimanan ada. Terus Sumur Upas. Sumur Upas itu di mana? Di dalam Keraton Kasepuhan. Nah, ini Sumur Upas ini sudah ditutup karena beracun. Ditutup. Satu lagi, air gentong yang ada di Makbaroh atau Makom Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu sangat mujarab sekali. 3 tempat itu, sumur itu diminumkan oleh orang yang kita curigai yang tidak mau mengaku. Itu pasti ngegelepar, kalau nggak melembung. Mati sih enggak, cuma ngegelepar ngelembung itu. Itu tradisi turun temurun loh sedulur, ratusan tahun yang lalu. Jangan disepelekan. Kalau Anda mau coba silahkan, resiko ditanggung sendiri. Oke, itu cara alternatif yang bisa dilakukan untuk mengungkap siapa pembunuhnya, siapa pelakunya, siapa eksekutornya. Kalau menurut terawangan saya sendiri secara teknis, kosmis, dan mistis ya, berdasarkan data referensi analisa, saya suguhkan berdasarkan logika, etika, dan estetika, pembunuhan tersebut sangat-sangat terencana dan sangat bermodal besar. Istilahnya tidak ada makan siang yang gratis, bro. Tidak ada makan siang gratis, bro. Nah, jadi ini sebuah kasus yang bukan low budget lagi, tapi high budget. Menurut penerawangan saya, kejadian ini terjadi tanggal 18 Agustus 2021. 18 tambah 8 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Hitung-hitung angka 31. Menurut penerawangan saya, dalam kasus ini ada 6 orang yang terlibat. 2 diantaranya eksekutor dan 4 diantaranya orang itu playback atau yang bermain di belakang, yang punya kepentingan dalam tanda kutip. Ini polisi sangat hati-hati sekali dalam mengungkap kasus ini. Polri ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa Polri itu profesional dan proporsional. Saya acungkan jempol kepada petugas penyidik daripada Polri. Terus semangat bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jangan menyerah, jangan lelah. Kami masyarakat siap membantu petugas Polri tanpa kami minta imbalan. Kami hanya ingin menjalankan amanah daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati yang tertulis dalam petata petitih, sira aja mbelai wong kang salah. Anda jangan membela orang yang salah. Itu wasiat dari Kanjeng Sinuhun. Dan Anda harus membantu orang yang membutuhkan. Maka dari itu, saya sebagai warga Cirebon ya, tergerak hatinya untuk membantu para penyidik yang ada di sana secara moral ya, bahwa kita punya cara yang seperti tadi saya sampaikan untuk mengungkap sebuah kasus yang sangat rumit. Oke, itu saja dari saya. Sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf atas nama pribadi. Atas nama keluarga besar Laskar Matsanali Kasultanan Cirebon, ya, kami mendukung kinerja daripada Polri, khususnya Polres Subang ya, untuk mengungkap kasus pembunuhan Subang. Karena kalau tidak diungkap, mereka ketawa di belakang. Mereka merendahkan orang yang tidak bisa mengungkap. Semoga kita minta doanya kepada para leluhur, para buyut, khususon buyut-buyut yang ada di Cirebon, supaya kasus Subang segera terungkap, dan minta ridhonya Gusti Allah supaya kasus Subang segera terangkap, dan doa para masyarakat. Terima kasih. Salam rahayu dari saya, Ki Onto Nogorojo dari Kasultanan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.